dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak, antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Dari pihak-pihak akademisi, kemudian pakar menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor statusnya sebagai justice kolaborasi agar dipertimbangkan 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja majelis hakim telah menerima statusnya sebagai justice kolaborator serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua, selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata, melangkah maju, memperbaiki kesalahan, meskipun harus melewati jalan terjal, berisiko demi kebenaran, dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Silakan berdiri. Oke, ini saatnya menegangkan. Ini Hakim Wahyu Imam Mengadili. Santosa, 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Yes, Indonesia mereka. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Memang masih berpihak sama orang yang lemah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Tidak Majelis tumpul Hakim ke Pengadilan atas, Negeri Jakarta Selatan tajam ke bawah. pada hari Jumat Ternyata tanggal tajam 10 ke Februari atas, tahun tajam pula ke 2022 bawah. oleh kami Wahyu Kemarin, Iman Santoso selaku Hakim Ketua, sampai tidak bisa berkata-kata, Morgan Simanjuntak guys, Sarjana luar Hukum dan biasa. Alimin Sarjono masing-masing sebagai hakim anggota. Hari ini semua Putusan mana akademisi diucapkan dalam sidang terbuka untuk berbahagia, umum pakar hukum pada hari Kamis berbahagia, tanggal 15 ternyata Februari tahun semua 2022 keilmuannya oleh kami Hakim bisa Ketua terbukti didampingi hari hakim ini anggota tersebut dan dan diamini dibantu oleh oleh Saudara Aprisno SHMH dan persidangan Okta Aprianto SHMH, vonis terhadap panitera Eliezer pengganti hari pada ini. Pengadilan Negeri Jakarta Tidak Selatan, sia-sia para serta akademisi dihadiri oleh mengajarkan Rudi materi Imawan dan hukum di Sarjana Hukum universitasnya, Magister para Hukum, pakar hukum berbicara jaksa penuntut tentang umum, hukum, akhirnya terdakwa serta tim penasihat hukumnya. terjawablah keadilan di muka bumi. Akhirnya Eliezer Kepada jaksa penuntut umum, meskipun kepada dia tetap penasihat sebagai hukum maupun terdakwa, pelaku saudara yang sah, mempunyai tapi hak statusnya untuk sebagai melakukan upaya hukum justice kolaborasi maupun dipertimbangkan. Luar biasa. Ah.